kenal ya, nggak hanya tahu nama, tapi nanti di luar harapan kami, entah kami berjumpa dengan Bapak Ibu di luar, kami bisa nyapa gitu ya. Jangan nanti dikirain kami dikenal tapi kami nggak mengenal gitu ya. Enak juga. Benar, benar sekali Bu Rika ya. Eh, Silakan Bapak Ibu, semuanya boleh ini ya, open kamera. Ya, terima kasih. Nah, Atau saya selain, terlebih iya, Bapak deh atau saya yang, terlebih dahulu ya Bu Rika ya. iya, benar-benar benar. Selamat pagi. Kalaupun salah saya menyapa dengan nama akunnya, terlebih dahulu saya minta maaf kepada orang tua kami yang kami kasihi ya. Kami ingin sekedar menyapa. Selamat pagi Ibu Deborah. Apakah suara saya terdengar Ibu Deborah? Dengan akun Deborah. Oke, mungkin lagi ada aktivitas ya Bu Rika. Kita sapa lagi ke tempat yang lain. Ke Oh sebelahnya ini udah sedikit di ya Bu, Bu. Pak Belin, maaf, orang tua orang tua dari Deborah sudah buka kamera. Oh gitu ya, oke. Ya, Ya, kita sapa lagi ya Bu Rika ya. iya. Halo Ibu Yeni Silalahi. Halo, Halo Ibu, apa kabarnya Ibu? baik, Pak, baik Bu. Oh, puji Tuhan ya Bu ya. Aktivitasnya sedang apa sekarang Bu, kalau boleh tahu? Ya, ini di rumah aja. Oke Bu, iya. Wah, terima kasih ya sudah meresponnya. Bu Rika, ada yang mau disapa Bu Rika? Sebelum kita mulai kegiatan ini. Sebenarnya saya pengen sapa semuanya, Pak. Semuanya ya. Biar nggak ada yang Iya. ngerasa nggak adil. Cuman apa ya? Ya, saya juga harus tahu diri ya. Kita secara virtual ini memang agak terbatas ya. Terbatas melihat gambarnya, terbatas dengan jaringan. Ya, eh ya, mungkin sambil kita menunggu, ya, saya informasikan ya Pak Belin ya kepada orang tua Ya, silakan bahwasannya Bu. tahun ini kelas 10 Sekolah Lentera Harapan Medan itu dipercayakan ya untuk jurusan IPA ada 19 orang murid. Benar ya Pak Belin ya? Wah, ya, tepuk tangan Iya. Bu. Aduh, puji Tuhan ya. Iya, jangan lupa tepuk tangan ya. Oke. Nah, sedangkan di 10 IPS ada 17 orang murid ya. Puji Tuhan, tepuk tangan Iya. juga ya. Ya, tahun Dan ini Bu Rika, kata Bu Sela maaf, ada kabar maaf. gembira akan bertambah lagi katanya Bu. Semoga Wah, semakin ya, semakin bertambah lagi lah ya Bu. sukacita kita ya. Gitu. Iya. Ya, luar biasa. Ya, terima kasih ya Bapak Ibu untuk kepercayaannya. Eh, dan saya perhatikan harusnya 17 tambah 19 itu ada 36 ya. Benar nggak? Benar atau salah ya? Benar. Benar ya. Nah, sedangkan yang bergabung hanya di layar 16 saya bersama panitia. ada 16 ya Pak ya? Iya, 17 sekarang, Bu. Sekarang Oh, berarti 17, masih sekitar 12 ya, Bu ya. Kita panitia ada 5, mm-mm. berarti masih 12 yang Oke. hadir. Kita tunggu sampai jam berapa Pak untuk memulainya? Atau ada yang ya, seperti yang dikatakan Bu Sela, ada yang di sesi siang. Benar sekali, ya ya. Ya, benar sekali. Kita bisa mulai aja ya, Bu Rika ya. Boleh Ya, Bu. dipersilakan Pak. Ibu Rika ya. Ya, iya. Silakan Bu Silitonga. Ada yang mau disampaikan, Bu? Oh, selamat siang Bu Rika, Pak Ober. Iya. Selamat siang, Selamat Bu. siang, Ibu. Ya, Semangat orang ya. tua. Oke. Oh ya Bu, kira-kira Ibu tinggal di mana ya Bu? Siapa tahu kita tetangga Bu.
kan begitu. Bu, ini pertanyaannya bukan kena PPKM ya, Bu ya? Siapa tahu ketemu Bu, belanja kita berdua. Oh iya. Salam kenal ya Bu. Ya, salam kenal juga, Bu. Maaf, Ibu, orang tua dari siapa? Maaf ya, tadi nggak kedengaran, terputus. Valentina. Oh, Valentina Guru ya. Silitonga. Oke. Nah, Wah, ini Valentina ada apa ya? Udah langsung tahu ini. Kayaknya bulan lahirnya itu Februari ya. Oke, ya, Bapak Bukan, Ibu Bu. sambil Valen lahir oh bukan ya? Valen bukan lahir Februari. Oh, Valennya kirain lahir Februari. Desember. Aduh. Oh, Desember ya. Dan itu hari Kasih juga ya. kita Bu, hari pernikahan itu Bu. Oh iya ya, mantap banget ya. Saya salah kaprah nih, kirain Valentine kan. Oke. Ya Bapak Ibu, Iya. terima kasih ya Bu. Saya single parent Bapak Bu. Ibu sambil oh gimana? Saya single parent. Oh iya, oh gitu ya Bu ya. Oh luar biasa Ya, banget Bapak ini. sudah meninggal. Ya. Oke. Wah, saya bersuka cita banget ya. Ada orang tua yang baru kenal aja kita udah kayak apa ya, dekat gitu ya. Benar Bu Rika. Iya Pak Belin, harapannya untuk Bisa Bapak Ibu yang lain kita juga begitu bersama. ya. Senang sekali kalau langsung disapa seperti Ibu Silitonga tadi ya Bu Rika ya. Iya benar. Kalau pertama kali ketemu serasa lebih dekat lagi seperti tadi di Tonga kayaknya. Iya Pak, siapa tahu juga kita tetangga ya Pak ya. Iya Bu. Bu Rika tadi Oh iya, mana, tadi Bu? saya belum jawab Ica ya. belum jawab, Bu. Lokasi rumah saya di Aksara, sekitaran Aksara. Jalan Aksara, dekat Irian iya. Market. Oh, Irian Market dekat nggak, ya Bu? Bu ya. Iya. Dekat. Oke. Dekat ya. Oke. Iya. Kalau Baiklah. Silakan. Pak Kalau Silakan saya di mana? di Marendal Bu. Di Marendal Bu. Oh, Di Marendal Pasar agak jauh. Iya. Berarti saya dekat sama Bu Rika. Jauh ya Bu ya. Saya di Perumnas. Iya. Iya. Benar Bu. Ya. Iya, saya dekat dengan sekolah, saya dekat dengan apa ya? Iya. Bu Aksara sama Iya. Perumnas dekatan ya Bu ya. Iya. Ya, Oke deh, dekat makasih ya banget. Bu ya. Sampai ketemu lagi ya. Iya, terima kasih Bu. Ya. Ya. Jangan meninggalkan grup ya Bu ya. Oke, ya. Bapak Ibu, jangan lupa ya untuk mengisi daftar hadir yang sudah dikirimkan linknya oleh Bu Sela ya di grup di kolom chat. Silakan diisi. Dan sepertinya Pak Belin slide dari Bu Mega sudah apa ya? Sudah bisa kelihatan? Ya, Bu? Ya, sudah. Oke. Apakah Bu Mega, apakah kita sudah bisa memulainya? Oh, sebentar ya Bu, agak ini mau memberikan full. Oh ya, belum full. Maka kita bersyukur dengan kebijakan ini, tentu anak-anak seharusnya bisa lebih sehat dan bisa lebih apa ya? Lebih Oke, sudah. Oke, silahkan. Bu Mega. Sudah Pak Ben. Ya, silakan Bu Rika. Iya, terima kasih Bu Mega untuk usahanya ya. Oke, nah sebelum kita lanjut ya, kita alangkah baiknya kita bersatu dalam doa ya untuk memulai sesi pertemuan kita pada hari ini. Kita semuanya bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga,
Sungguh kami sangat bersuka cita ya Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu untuk pagi ini Tuhan memberikan waktu dan kesempatan kepada kami sebagai guru ataupun rekan kerja kami, juga dengan orang tua ataupun wali dari murid, boleh bertemu secara virtual ya Tuhan melalui Google Meet. Tuhan, akan banyak hal yang akan disampaikan. Biarlah Tuhan, apa yang akan kami sampaikan bukanlah sebagai sesuatu beban atau menambah beban bagi orang tua atau wali, tetapi biarlah ini menjadi langkah-langkah bagi kami ya Tuhan, poin-poin bagi kami, sehingga kami dapat bersama-sama Tuhan bekerja sama untuk membimbing anak-anak yang telah Tuhan percayakan bagi orang tuanya, bagi kami juga sebagai guru yang akan membimbingnya di sekolah Lentera Harapan Medan. Tuhan, tolonglah kami untuk memahami, tolonglah kami untuk mengingatnya, dan biarlah Bapa, ruang ini, pagi ini ketika pertemuan ini dilakukan, kembali lagi Tuhan, kami merupakan keluarga, merupakan saudara di dalam kasih Tuhan, sehingga ketika kami nantinya ke depannya ada hal yang mau ditanyakan ataupun ada hal yang harus kami sikapi, biarlah itu kami kembali lagi menyikapinya di dalam kasih Tuhan. Pimpin kami ya Tuhan di dalam jaringan dan fasilitas yang harus kami gunakan untuk ketemu. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa bersyukur. Amin. Oke. Amin. Ya, silakan Pak Berlin. Ya, terima kasih Bu Rika. Ya, terima kasih. Saya menyampaikan presentasinya. Terlebih dahulu saya sapa kembali ya kepada orang tua kami. Salam bahagia dan salam sehat kepada orang tua kami yang hebat sebagai mitra kami. Ya. Jadi perkenalkan, izinkan saya untuk membagikan presentasi ini ya Bapak Ibu. Ya, perkenalkan terlebih dahulu saya atas nama Berlin, kemudian rekan kerja saya Ibu Mega, kemudian ada Ibu Rika dan ada Ibu Eci. Kami bertiga, sekali lagi saya minta maaf, kami bertiga, saya Pak Berlin, Ibu Mega, dan Ibu Rika sebagai wali kelas. Saya sebagai wali kelas 10 IPA bersama dengan Ibu yang cantik, Ibu Mega, yang akan berpartneran. Kemudian untuk kelas 10 IPS, ada wali kelasnya yaitu Ibu Rika dan didampingi nanti Ibu Eci. Lanjut Bu Mega. Baik, sebagaimana biasanya kami juga akan menyampaikan aturan dan prosedur umum yang ada di Sekolah Lentera Harapan yang akan nanti diketahui oleh orang tua kami dan murid-murid sebagai partner kami dan mitra kami. Yang secara umum aturan dan prosedur yang ada yaitu kami sebut namanya 3Rs, yaitu yang pertama respect, readiness, dan responsibility. Yang pertama adalah respect, yaitu artinya hormat, di mana poin-poinnya adalah yang akan kami sampaikan di sini adalah yang pertama, orang tua kami yang hebat, murid wajib open kamera saat pembelajaran berlangsung. Jadi Bapak Ibu sekalian, mengapa kami tekankan murid harus membuka kamera dengan harapan ketika dalam proses pembelajaran kami sebagai guru bisa mendampingi keberlangsungan pembelajaran murid kita. Nah, ketika dia membuka kamera, kami bisa memantau proses pembelajarannya sehingga anak-anak didik kita Bapak Ibu yang belajar di rumah tidak ketinggalan dalam menerima pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru yang ada di Sekolah Lentera Harapan. Di sini kami memohon kepada orang tua kami yang hebat sebagai mitra kami menyampaikan kepada anak didik kita ketika kita belajar silakan untuk open kamera, bukan menutup kamera.
Adapun poin yang kedua yaitu wajib menggunakan seragam sesuai ketentuan sekolah. Jadi di dalam pembelajaran sekalipun pembelajaran jarak jauh, jadi sekolah mengharapkan, menghimbau kepada anak-anak kita harus menggunakan seragam sesuai seragam Sekolah Lentera Harapan. Untuk seragam dari Senin sampai Kamis, anak didik kita akan menggunakan seragam sekolah yang sudah disesuaikan, ditentukan oleh yayasan. Kemudian hari Jumat kita wajib memakai batik. Kemudian di dalam pembelajaran olahraga, anak didik kita memakai pakaian olahraga. Nah, tentunya ketika ada kendala, ya Bapak Ibu, orang tua kami yang hebat, sampaikan kepada anak didik kita, ketika mereka mendapatkan kendala di dalam proses pembelajaran, silakan berkomunikasi langsung dengan wali kelasnya sebagai orang tua perwakilan di Sekolah Lentera Harapan. Selanjutnya poin ketiga, diharapkan nanti anak kita rapi dan tidak boleh mengecat rambut sekalipun di dalam pembelajaran daring. Kami tidak langsung bertatap muka, tapi kami berharap ya sebagai orang tua adalah mitra kami, adalah sebagai guru di rumah yang akan mendampingi kami juga, diharapkan anak-anak kita itu rapi, tidak boleh mengecat rambut, baik pria maupun wanita, serta bagi pria berambut pendek. Kemudian yang poin keempat yaitu tidak boleh mengecat kuku bagi wanita. Yang kelima, saya percepat saja karena ada bagian-bagian yang sudah disampaikan oleh para leader. Nah, jadi saya percepat saja ya. Orang tua kami yang hebat. Yang poin kelima, tidak boleh memakai perhiasan yang berlebihan. Ketika waktu pikon disarankan untuk tidak boleh memakai perhiasan karena itu akan membuat perbedaan sosial di dalam sesama antar anak-anak kita. Dibatasi hanya jam tangan, sepasang anting, tidak berkalung maupun gelang. Yang poin ke-6, anak didik kita wajib membaca dan meresponi setiap chatan dan panggilan dari guru. Nah, ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Agar komunikasi kita, mitra kita itu berjalan dengan baik. Sehingga diperlukan namanya komunikasi yang cepat, tanggap, dan tepat. Ya, jangan karena nanti kita chat, nanti besoknya baru dibalas gitu ya. Jadi kami butuh laporan nanti keberadaan anak-anak kita. Bapak Ibu. Itu poin yang ke-6. Poin yang ke-7, siswa wajib menggunakan magic word. Ya. Tujuan kami adalah bagaimana membiasakan anak-anak kita sekalipun mereka di rumah, Bapak Ibu, agar mereka itu menggunakan kata terima kasih, maaf, tolong, baik di dalam proses secara pembelajaran tatap muka ataupun nantinya di rumah bersama orang tua kami yang hebat. Kemudian yang poin ke-8, pada saat pembelajaran pembelajaran tatap maya, diminta agar anak kita nanti mematikan mikrofon saat orang lain sedang berbicara, seperti yang kita lakukan saat ini sebagai contoh yang terbaik saat ini ya. Yang ke-9, ruangan chat kelas hanya digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Artinya apa Bapak Ibu? Nanti kita memakai aplikasi Teams, LMS-nya itu Microsoft Teams. Jadi semua informasi tidak lagi melalui WA ataupun Telegram yang sebelumnya sudah dilakukan, tetapi semua sudah terinclude, sudah termaksud semuanya di dalam Microsoft Teams tersebut. Baik kita chat, informasi, dan materi-materi pembelajaran yang ada. Lanjut Bu Mega. Selanjutnya, aturan yang kedua adalah readiness, yang artinya kesiapan. Lanjut Bu. Poin-poin yang ada di dalam kesiapan belajar siswa yaitu mengikuti kegiatan pembelajaran tepat waktu. Ini penting sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau dia sudah terlambat, maka hasil pembelajaran yang didapatkan juga akan terlewatkan. Nanti akan mengalami kendala anak didik kita. Nanti akan bertanya lagi. Mikir juga nantinya, gitu ya Bapak Ibu. Kemudian poin berikutnya, murid sudah harus mandi sebelum mengikuti pembelajaran.
Iya. Jadi orang tua kami sebagai mitra akan mengingatkan anak-anak kita pastinya akan mandi gitu ya. Kemudian kondisi HP sudah harus ready, ketersediaan kuota dan baterai penuh gitu. Berarti di malam hari harus dipersiapkan gitu. Kemudian pembelajaran dilakukan dengan 2 cara ya, Bapak Ibu. Kita menggunakan daring seperti ini, tetapi di dalam pembelajaran daring ada 2 cara, yaitu sinkronus dan asinkronus namanya ya. Sinkronus itu pembelajaran dengan tatap muka seperti yang kita lakukan ini. Ya, orang tua kami yang hebat langsung bicara, langsung berkomunikasi, langsung melihat wajahnya. Itu yang namanya sinkronus. Akan tetapi asinkronus itu komunikasinya by chat lewat SMS. SMS-nya maksudnya di Microsoft Teams ya, orang tua kami yang hebat, bukan lewat aplikasi yang lainnya gitu ya. Itu yang dimaksud dengan asinkronus. Kemudian batas absensi kelas adalah 10 menit. Jadi orang tua kami yang hebat, setiap pembelajaran anak-anak akan mengisi absensi. Artinya 10 menit setelah kelas dimulai, kehadiran murid dilakukan per sesi. Kemudian jika 20 menit setelah pembelajaran, murid tidak diizinkan lagi bergabung ke pertemuan tatap muka secara online. Nah, apa akibatnya? Orang tua kami yang hebat, ketika anak kita tidak lagi diizinkan, maka tertinggal pembelajaran. Gitu ya kan Bu Rika ya? Iya. Kemudian poin yang kesiapannya adalah murid harus menyerahkan bukti jika mengalami kendala jaringan. Nah, kami persilahkan ya kepada anak-anak kita ketika mendapatkan gangguan jaringan, ya kita tidak bisa pastikan ya keadaan kita setiap harinya, keadaan device kita, laptop kita, HP kita, mungkin kuota kita saat itu sedang habis ataupun jaringan mati lampu ya. Kalau di Medan ini kan beberapa daerah hidup lampu, yang lain akan mati lampu. Kalau mati lampu akan berpengaruh kepada jaringan. Jadi kami meminta adalah komunikasinya. Silakan untuk dikomunikasikan aja orang tua kami yang hebat dengan menyertakan buktinya, yaitu di screenshot saja gitu ya ketika mengalami gangguan jaringan gitu. Selanjutnya jam sekolah itu tadi sudah disampaikan oleh leader, silakan. Lanjut Bu Mega. Kemudian prosedur izin ataupun sakit ya. Yang pertama, orang tua wali langsung komunikasi kepada wali kelas ya, kepada saya, kepada Bu Mega, kepada Bu Rika, langsung di WA orang tua ya gitu ya Bu Rika ya. Nanti kalau ada kekurangan nanti akan ditambahkan oleh rekan kami yang lainnya gitu ya. Jadi prosedur izinnya ataupun sakit ya, orang tua kami yang hebat adalah langsung disampaikan ke wali kelasnya. Jika sakit lebih dari 2 hari, orang tua atau wali wajib mengirimkan surat, Bapak Ibu, keterangan dokter atau link kepada wali kelas pada hari ketiganya nanti. Jadi kalau 2 hari udah sakit, nanti hari ketiga juga belum keadaan baik, bisa disertakan surat keterangan dari dokter gitu. Kemudian jika izin keluarga berduka atau izin lainnya, orang tua wajib ya menginformasikan kepada wali kelas 1 hari sebelum pembelajaran ya gitu. Jadi misalkan peserta yang hari ini tidak hadir gitu karena izin ada hal sesuatu. Jadi penyampaian informasinya sebelumnya, jangan di hari ini gitu ya, orang tua kami yang hebat. Silakan Bu Mega. Ya, aturan dan prosedur yang ketiga, responsibility ataupun tanggung jawab. Adapun poinnya adalah, silakan Bu Mega. Yang pertama adalah murid atau anak kita wajib mengumpulkan tugas tepat waktu. Ya, tujuannya agar ya guru juga cepat memberikan feedback sehingga anak tahu posisi belajarnya di mana, apakah dia sudah tuntas, apakah sudah berhasil, atau
ada hal yang perlu diperbaiki dengan komunikasi yang dengan cara mengumpulkan tugas dengan tepat waktu tadi, ya. Kemudian jika ada kendala atau tidak mengerti pembelajaran, wajib mengkomunikasikan kepada guru subjek maupun wali kelas. Artinya dari awal sampai poin ini, orang tua kami yang hebat, kami belajar bagaimana membentuk komunikasi. Semua bisa diselesaikan dengan cara komunikasi. Jadi dengan pertemuan ini kami berharap orang tua kami sebagai mitra agar juga menjalin komunikasi kepada kami, agar kami juga bisa memfasilitasi anak-anak kita yang ada di rumah dalam pembelajaran. Kemudian tadi jika ada kendala atau tidak mengerti pembelajaran, wajib komunikasikan kepada guru subjek maupun wali kelas. Guru subjek itu guru mata pelajaran, ya, orang tua kami yang hebat, ataupun ke wali kelas. Kemudian kewajiban siswa yang pertama di dalam kegiatan pembelajaran tentunya, ya. Kemudian yang kedua, devosi dan chapel dibuktikan dengan mengumpulkan refleksi. Jadi nanti anak-anak kita setiap hari, setiap pagi akan mengikuti chapel ataupun devosi, ya, mengikuti devosi, dan di hari Jumat nanti mengikuti chapel, dan setelah kegiatan tersebut anak-anak harus membuat refleksi dan dikumpulkan hari itu juga. Kemudian devosi setiap hari Senin sampai Kamis dari pukul 7.30 sampai pukul 8 secara bergantian akan dibawakan oleh wali kelas, guru mapel, dan leader secara daring tatap maya seperti ini, ya, orang tua kami yang hebat. Kemudian chapel setiap hari Jumat dari jam 10 sampai jam 11. Kemudian yang paling penting di sini adalah ada namanya kegiatan pastoral care, pendampingan pastoral atau rohani. Jadi kami akan mengadakan ngobrol, berbincang-bincang sama anak-anak yang ada di rumah, dengan tujuan kami, ya, mengetahui bagaimana keadaan mereka di rumah, bagaimana perkembangannya, apa masalahnya, dan terkhusus apa sukacitanya tentunya kalau belajar di rumah. Ya, boleh dibagikan nanti ke kami gitu. Kemudian kegiatan sekolah lainnya seperti HUT RI, Pekan Nusantara, Natal, dan Paskah. Lanjut, Bu Mega. Ya, pastoral care homeroom session, ya, atau homeroom session yaitu bagian dari wali kelas. Wali kelas mengadakan pastoral care secara bergiliran kepada seluruh murid. Pastoral care dapat dilakukan secara individu atau kelompok. Nah, nanti kami akan melakukan ini, orang tua kami, anak-anak kita akan kita bagi dalam ke beberapa kelompok. Jadi ada gilirannya untuk berbincang-bincang dengan wali kelas tentunya, ya. Bukan hanya sekedar kami menyampaikan materi di dalam pembelajaran, tapi kami mau tahu gimana perasaan, gimana keadaan anak-anak kita selama proses pembelajaran ketika mereka di rumah, apa kendalanya, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu kami tolong, gitu ya orang tua kami. Kemudian kelompok siswa yang telah dijadwalkan, wali kelas harus mengikuti sesi ini, ya. Jadi tadi udah ada kelompok, jadi orang tua kami sebagai mitra kami tujuannya mendampingi anak-anak kita di rumah, mengingatkan mereka kalau mereka punya jadwal ngobrol dengan wali kelas, yaitu pastoral care-nya. Kemudian jadwal pastoral care itu SMA Senin sesi kedua, nanti akan ada kami tampilkan roster pembelajaran dari hari Senin sampai Jumat, ya, orang tua kami. Jadi SMA Senin sampai sesi kedua, Rabu sesi 3, Jumat sesi ketiga juga. Lanjut, Bu Mega. Kebijakan penanganan bully, tentu ya orang tua kami pasti sudah tahu juga. Di masa pandemi seperti ini, pembelajaran jarak jauh yang tidak langsung dilihat, pasti akan banyak terjadi namanya bullying. Jadi kebijakan penanganan bullying di sini yaitu prinsipnya melecehkan, bullying itu diartikan yaitu melecehkan pribadi seseorang. Sekolah tidak bertoleransi dan akan mengambil tindakan tegas pada pelaku. Jadi artinya kami di sini
kami tidak menerima namanya artinya pembulian di dalam sosial media tentunya. Ya. Kemudian sekolah tidak bertoleransi pada segala macam bentuk bully baik secara verbal langsung maupun sosial media, chat, video, call dan sebagainya. Bicara chat tidak sopan di media sosial, kelas virtual dan tindakan tidak hormat lainnya terhadap guru atau siswa lainnya bisa dimasukkan dalam kategori bullying. Lanjut Bu Mega. Prinsipnya, walaupun di masa pembelajaran jarak jauh, seperti ini, pembelajaran daring, proses pembelajaran tetap menggunakan tadi yang 3 aturan dan prosedurnya, yaitu harus respect, readiness, dan responsibility. Dan mengacu pada student handbook. Ya, sebelumnya kami tanya ke orang tua kami yang hebat, apakah sudah mendapatkan student handbook? Anak-anak kami yang ada di rumah juga, apakah sudah mendapatkan student handbook? Belum. Oh, belum. Ya, nanti akan dibagikan ya. Nanti di student handbook ini ada prosedur dan rules-nya. Ketika nanti sudah dibagikan orang tua kami yang hebat, silakan untuk dibaca gitu ya. Selanjutnya adalah diharapkan seluruh siswa mampu menerapkan 3Rs ini dan mematuhi peraturan sekolah yang berlaku. Apabila ada pelanggaran, maka tetap ada konsekuensi. Ya, biasanya kalau ada pelanggaran, baik di rumah maupun di sekolah, pasti ada konsekuensi. Yang didapatkan bisa berpengaruh pada penilaian afektif ataupun sikap, atau konsekuensi lain yang akan disesuaikan di masa pembelajaran daring seperti ini. Silakan Bu Mega. Hal-hal yang akan diinformasikan di grup. Update kehadiran murid mengikuti kegiatan pembelajaran selama 1 minggu yang telah berlalu. Yaitu update-nya itu di hari Senin. Kemudian update daftar tugas formatif dan sumatif murid yang telah melewati batas waktu. Kemudian jadwal kegiatan pembelajaran untuk 1 minggu ke depan di hari Jumat. Jadi jadwal kegiatan pembelajaran untuk 1 minggu ke depannya nanti di hari Jumat akan diberikan gitu. Selanjutnya, surat atau informasi dari sekolah. Ya. Update keaktifan murid mengikuti kegiatan pembelajaran dari setiap guru mata pelajaran. Inilah hal-hal yang akan diinformasikan di grup kita ya, orang tua kami yang tadi sudah diberikan. Silakan bergabung, segala informasi yang ada dari kami, kemudian komunikasi orang tua kami ke kami ada di grup itu, di grup WA. Silakan lanjut, Bu Mega. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, grup orang tua, wali kelas akan membagikan update kegiatan pembelajaran siswa dan hal-hal yang berhubungan dengan sekolah, akan dibagikan link update siswa. Nah, jadi di grup itu pun ada link update anak-anak kita. Oh, ternyata nanti anak saya ternyata hari ini ataupun dalam seminggu ini sudah 2 kali tidak mengikuti pembelajaran gitu. Itu sebagai bukti kami menjalin komunikasi kepada orang tua kami. Seluruh guru mata pelajaran akan menginformasikan keikutsertaan murid dalam kegiatan pembelajaran. Orang tua wali murid dapat membagikan informasi, menanyakan, menginformasikan, dan memberikan masukan yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran seperti yang sebelumnya saya sudah sampaikan. Lanjut Bu Mega. Batas waktu komunikasi guru di grup orang tua adalah di pukul 6 Bapak Ibu. Ya, supaya juga Bapak Ibu orang tua kami yang hebat ketika ada mau menginformasikan ke kami batasnya jam 6. Namun kalau ada hal tertentu kami secara pribadi terbuka kepada orang tua kami sebagai mitra kami ya. Tapi dengan ketentuan batasannya sampai jam 6, tapi kalau ada case-case tertentu kami terbuka diri menjalin komunikasi. Silakan. Di sini ada grup siswa, di mana grup siswa tadi sudah ada jalinan komunikasi antara wali kelas dan gurunya. Ya, seperti yang tadi sudah disampaikan, kita menggunakan sistem aplikasi pembelajaran yaitu
Oh, tadi ini grup siswa, pembuatan grup WhatsApp siswa bertujuan sebagai salah satu media komunikasi. Tentunya wali kelas memimpin grup dan seluruh guru mata pelajaran bergabung. Silakan Bu Mega. Dan proses pembelajaran akan diakomodasi melalui aplikasi Microsoft Teams. Jadi orang tua kami yang hebat, ayo cepat-cepat menginstal Microsoft Teams-nya di gawainya atau di HP-nya atau di laptopnya gitu, sehingga orang tua kami juga bisa bergabung di dalam melihat proses pembelajaran anak kita nanti selama pembelajaran daring ini. Jadi hanya menggunakan satu akun ya. Kembali Bu Mega. Jadi Microsoft Teams di sini dia hanya menggunakan satu akun. Tentunya nanti akun siswa ya, Bu, yang terdaftar di yayasan. Kemudian catat dan ingat alamat email dan password. Jadi orang tua kami dan anak-anak kami, khususnya anak-anak kami, nanti ketika kalian menginstal Microsoft Teams ini, tentunya kalian harus mengaktifkan akun kalian. Jadi ada nanti pertemuan secara bersama-sama, kalian akan mengaktifkan akun dan jangan lupa nantinya akan menyimpan passwordnya. Demikian juga email yang akan diberikan oleh sekolah. Karena itu penting, kalau lupa nanti tidak bisa lagi gitu. Murid dan orang tua bisa menggunakan akun yang sama dalam beberapa perangkat. Ya, Bu Mega. Ya, rasa juga kita masuk ke bagian penanganan murid. Alur penanganan murid supaya orang tua kami memahaminya, ya, yang pertama itu ditangani oleh guru mata pelajaran dulu orang tua kami. Ketika ada anak-anak kita bermasalah, gitu ya, di dalam proses pembelajaran, hal yang pertama adalah guru mata pelajaran. Guru mata pelajaran akan menelepon anak-anak kita minimal 3 kali. Kemudian nanti sembari itu wali kelas juga akan berkomunikasi dengan orang tua kami, menyampaikan tentang kondisi anak didik kita. Namun kalau tindakan ini juga belum membuahkan hasil demi kebaikan anak didik kita, maka akan dilanjutkan ke konselor. Konselor yang akan menangani, mungkin konselor akan memanggil seperti yang tadi ada pembelajaran secara luring, mungkin kalau tugasnya akan dipanggil ke sekolah untuk pendampingan. Kalaupun belum, maka akan dilanjutkan ke Wakasis gitu. Selanjutnya Bu Mega, alur penanganan berkala ya, secara berkala per 2 minggu. Simulasi penanganan yaitu minggu pertama itu lewat observasi baik wali kelas ataupun guru subjek, kemudian minggu kedua penugasan, minggu ketiga penjangkauan guru mapel tadinya, minggu keempat penjangkauan wali kelas, minggu kelima pemanggilan murid ke sekolah sesuai kondisi yang berlaku. Lanjut Bu Mega. Tambahan, di sini ada tambahan komunikasi melalui telepon atau chat menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Tentunya karena kita adalah murid-murid Kristus. Kalender akademik nanti akan disampaikan. Mohon berikan update nomor telepon yang aktif di link Google Form. Ya, mari orang tua kami yang hebat silakan nanti dikirimkan, ditulis nomor teleponnya ya. Nomor telepon kalau bisa nomor telepon yang bisa ditelepon dan WA juga. Pastikan orang tua bergabung di grup orang tua dan anak bergabung di grup murid. Jangan terbalik ya orang tua kami, nanti anak kita bergabung di grup orang tua kita bergabung di grup murid gitu. Ya. Mega. Jadwalnya ini nanti ya. Kita ada pembelajaran dari jam 7.30 sampai 12.45. Jadi ada perbedaan di tahun-tahun sebelumnya. Jadi setiap satu mata pelajaran itu 1 atau 2 kali pertemuan dalam seminggu. Ya, ini nanti bisa dilihat kembali ya orang tua kami. Ini hanya sekilas saja, silakan Bu Mega.
Iya, dan ini yang kita tunggu-tunggu tentunya. Ya, saya pun dengan tersenyum, akhirnya slide saya terselesaikan juga dan diakhiri dengan ucapan terima kasih dan Tuhan memberkati kita semuanya. Saya persilahkan ke Bu Rika dan Bu Mega kalau ada yang tertinggal dari penyampaian saya, mohon dilengkapi. Silakan. Ya, terima kasih Pak Belin. Apakah suara saya kedengaran? Kedengaran Bu Rika. Oke, terima kasih ya Pak Berlin untuk penjelasannya. Nah, mungkin kalau tambahan dari saya sih nggak banyak ya. Hanya saja ini ya, saya minta tolong Bu Mega boleh di slide update tugas. Update tugas. Ya, yang di atasnya, Bu. Iya, oke. Maaf ya, judulnya rupanya hal yang akan dikonfirmasikan di grup. Nah, Bapak Ibu, jadi seperti tadi ya disampaikan oleh Pak Berlin, bahwasannya kita akan ada dua grup ya di WhatsApp. Kita memakai platform WhatsApp, di mana ada satu grup orang tua dan wali kelas dan guru-guru mata pelajaran. Sedangkan satu lagi ada grup antara wali kelas, guru mata pelajaran, dan murid saja gitu ya. Nah, kenapa tahun ini? Sebenarnya tahun yang lalu juga ada ya grup orang tua, tapi mungkin agak ada di akhir. Nah, berdasarkan apa yang kita evaluasi sebelumnya dari proses pembelajaran yang ada, maka dari awal akan ada grup orang tua, di mana di sana nanti ada informasi-informasi penting yang akan kami bagikan di grup WhatsApp. Selain mungkin nanti pemberitahuannya bisa melalui Teams ya, orang tua juga bisa mengakses Teams nanti seperti tadi yang dijelaskan oleh Pak Berlin gitu ya. Tapi kan biasanya kita lebih mudah ya ketika membaca informasi di WhatsApp dibanding platform pembelajaran yang akan digunakan nantinya Teams. Nah, apa sih yang diinformasikan mengenai ini ya? Yang mau saya tambahkan, bisa saja kenapa di dalam grup itu ada guru mata pelajaran. Jadi tidak hanya wali kelas yang mengingatkan, menyampaikan misalnya kepada orang tua ya, oh Bapak Ibu tolong ya, mungkin yang bersama dengan murid si A, saya sebutkan begitu ya, dia sedang tidak mengikuti pelajaran ketika kami absensi dan si A ini tidak kelihatan isi absensi. Nah, tentunya kami kan tidak tahu ya dia sedang mengerjakan apa gitu. Nah, mungkin kami sebagai selain wali kelas, karena wali kelas juga guru mata pelajaran ya di kelas yang lain dan di kelas sendiri, kami akan bisa infokan di grup WhatsApp gitu ya. Nah, kami akan minta Bapak Ibu untuk mengecek ya keberadaan atau meminta anak-anak Ibu ya atau perwalian Bapak Ibu untuk mengikuti pembelajaran ya, karena kita kan tidak tahu ya, karena kami sebagai guru tidak nampak kenapa di sesi dia tidak ada ya, tidak hadir, tidak isi absensi atau tidak aktif mengikuti pembelajaran. Nanti kami akan komunikasikan di grup. Nah, kemudian mungkin di slide ini ada kalau yang sudah ada apa ya, orang tua atau wali yang anak-anaknya atau perwaliannya sudah ada di Lentera ya sejak tahun ajaran yang lalu mungkin lebih mengerti. Tetapi di sini kembali lagi saya akan sampaikan khususnya kepada orang tua atau wali yang baru saja bergabung ya di Lentera, di mana di senior kami akan update ya, update tugas formatif dan sumatif murid itu selain kehadirannya, kami akan menyampaikannya lewat link dan itu akan dibagikan di hari Senin. Saya misalkan nih nanti kita ada ini ya,
Maaf ya. Maaf ya Bapak Ibu, ada suara lain. Nah, update tugas ini merupakan update tugas kita berikan apa ya waktu kepada anak-anak mengerjakannya itu dan deadline-nya itu batas paling akhir pengumpulannya itu kan di hari Sabtu. Di hari Sabtu ya. Misalnya pembelajaran berlangsung dari hari Senin hingga ke hari Jumat. Tugasnya itu deadline-nya itu paling lambat maksimal dikumpulkan di hari Sabtu. Nah, kami sebagai guru mata pelajaran, kami akan memperhatikan tugas-tugas yang dikumpulkan dan itu batasnya pukul 23.59 ya, artinya malam hari. Nah, Senin kami akan melihat siapa yang belum mengumpulkan tugas, baik itu formatif atau sumatif, kami akan mengupdate-nya, mengisinya di sebuah link menurut pelajaran ya. Dan itu kami akan bagikan nantinya kepada di grup orang tua. Nah, tujuannya apa? Supaya orang tua atau wali dapat memperhatikan bahwasannya ada tugas-tugas dari anak atau perwalian yang belum dikumpulkan atau belum diselesaikan gitu. Tetapi kalau sebelum waktunya kami tidak mengupdate-nya gitu ya. Jadi jaraknya itu batasnya itu sudah kalau sudah melewati batas waktu yang dikumpulkan yakni hari Sabtu. Nah, setelah itu kami juga di grup itu nantinya akan membagikan jadwal kegiatan pembelajaran untuk 1 minggu ke depan. Seperti apa? Tadi di slide sebelumnya ada yang namanya sinkronus dan asinkronus ya, di mana memang kita belajarnya melalui Teams, tapi terkadang ada nanti konten atau materi pembelajaran yang disampaikan seperti sekarang ini ya, pertemuan secara virtual, ataupun nantinya tidak pertemuan secara virtual seperti ini, tatap muka, mungkin hanya ini ya, pembagian tugas yang atau pengerjaan tugas atau penjelasan yang sudah ada kami berikan ya secara hard copy atau tertulis atau dalam bentuk file yang kami sudah tambahkan di grup nantinya. Nah, begitu Bapak Ibu, begitu juga dengan nanti tadi sudah dijelaskan tentang surat atau informasi penting dari sekolah yang nantinya akan kami bagikan di grup ini. Nah, Bapak Ibu, mungkin tambahan juga dari saya, ya, kami, tambahan dari kami sebagai wali kelas mengingatkan seringkali ya, ini hal yang terluput dari pengawasan kita untuk nilai-nilai anak-anak ya. Memang kita tidak hanya memperhatikan dari penilaian pengetahuan saja, tetapi biasanya anak-anak yang sudah ada di kelas lulusan, kelas 12, beberapa dari mereka itu bahkan banyak ya. Misalnya mereka sudah berencana nih dari awal atau orang tua sudah menyarankan kepada mereka mengikuti atau masuk perguruan tinggi negeri gitu ya. Nah, tetapi memang kan banyak cara ya jalurnya gitu. Salah satunya SMPTN. Nah, itu jalur SMPTN ini harus kita perhatikan ya, juga harus ngeh nantinya bahwasannya nilai-nilainya itu akan dikumpulkan ya. Dan artinya harus diperhatikan jangan sampai ada nilai yang di bawah KKM. Nah, harapan kita, kami sebagai wali kelas menegaskannya dari kelas 10, karena jangan sampai antara kita sebagai guru dengan orang tua itu loss atau luput gitu ya. Oh, nggak apa-apa deh, masih kelas 10, namanya juga baru perkenalan, adaptasi, nggak apa-apa deh, nanti aja pas di kelas 12 baru serius belajarnya. Gitu juga. Jadi inilah yang mau kami sampaikan agar jangan sampai hal ini juga terluput ya. Jadi benar-benar nantinya KKM-nya ini batas minimum ya kompetensinya akan dibagikan
dari kami ya, dari pihak sekolah kepada murid nanti melalui kami wali kelas. Nah, harapannya sama-samalah kita berjuang, jangan sampai juga anak-anak ini ya, nantinya dia berpikir nggak apa-apa deh, masih di kelas 10, masih di awal, jadinya tidak sungguh-sungguh ya, berjuang gitu ya, untuk berproses di dalam pembelajarannya. Itu sih sampai di sini aja yang mau saya sampaikan Pak Belin. Apakah Baik. ada yang mau ditambahkan oleh Bu Mega atau Ya. Bu Sela? Terima kasih. Oke, dari Bu Mega, apakah ada sebelum dari saya? Oke, jelas sih ya Bapak Ibu yang disampaikan oleh Pak Berlin dengan Ibu Rika. Dari saya hanya mengingatkan kembali untuk buku ke sekolah. Jadi jangan lupa. Suara saya jelas, Bu? Ada terdengar. Boleh sedikit lebih kuat, Bu. Oke, jadi saya hanya ingin mengingatkan kembali untuk pengambilan buku ke sekolah di hari Jumat. Agak kedengaran, Bu. Oh iya ya. Oke, udah banyak tadi informasi yang udah jelas dari Pak Berlin dengan Ibu Rika. Saya hanya ingin menambahkan sekaligus mengingatkan untuk Bapak Ibu jangan lupa mengambil buku ke sekolah di hari Jumat tanggal 23 Juli. Waktunya dari pukul 8 sampai pukul 3 sore. Jadi nanti Bapak Ibu sendiri yang akan mengambil ke sekolah, siswa tidak perlu ikut. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Mega sudah mengingatkan ya untuk hal itu juga dan sudah banyak sekali hal-hal yang disampaikan oleh Pak Berlin maupun Ibu Rika. Ya, kalau tadi Bapak Ibu diperkenalkan ya dengan guru-guru yang ada di kelas 10 termasuk Bu Rika, Ibu siapa yang sedang praktek dengan Ibu? Bu Eci, Bu. Oke, dengan Bu Eci. Nah, karena kebetulan saya juga mengajar di kelas 10 ya, nanti juga ada Ibu Lydia ya yang praktik dari UPH saat ini ya. Kalau Bapak Ibu lihat ada bersama-sama dengan kita di pertemuan saat ini. Nah, Bapak Ibu orang tua wali murid ya, saya bersyukur ya di waktu ini Bapak Ibu boleh mendengar banyak hal yang sudah disampaikan ya, dan mungkin sepertinya banyak sekali ya, dan saya yakin nggak mungkin juga semua bisa langsung diingat dengan jelas ya. Jadi Bapak Ibu, kan Pak Berlin juga, kita sama-sama berkomunikasi. Bapak Ibu nanti tetap perhatikan grup orang tua wali murid, sehingga setiap penyampaian, setiap hal-hal penting, seperti kata Ibu Mega ya, hal-hal berkaitan dengan pengambilan buku atau hal-hal yang perlu lainnya, terus dikomunikasikan melalui grup tersebut. Dan bahkan jika Bapak Ibu mengalami kendala pun, ya itu bisa ditanyakan melalui wali kelasnya juga. Ya, jadi jangan sungkan-sungkan ya Bapak Ibu ya, karena bisa jadi apa yang sudah disampaikan sekarang pun terlewat. Ya, yang pasti kita terus menjalin komunikasi ya, dan senantiasa kita sama-sama mendampingi murid-murid untuk terus belajar. Ya, mungkin itu ya Bapak Ibu. Tidak terasa juga ya orang tua sudah setia ini dari jam 8 tadi. Ya, nanti saya kembalikan ke Bu Rika dan Pak Berlin seperti apa menutup pertemuan ini. Mungkin itu aja dari saya. Saya akan membagikan kembali ya Bapak Ibu link grup untuk join di grup kelas 10 IPA dan 10 IPS. Ya, jika masih ingin bertanya anak saya di mana, boleh tanya saya. Ya, saya juga akan bagikan link evaluasi dari kegiatan pertemuan orang tua hari ini. Ya, jadi para orang tua wali bisa memperhatikan di ruangan chat ya di Google Meet ini. Oke, sambil saya membagikan link, boleh ke Pak Berlin dan Bu Rika yang menutup pertemuan. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Bu Sela. Mungkin Bu Rika kita kasih kesempatan sesi tanya jawab ya Bu Rika ya kepada orang tua kita ini. Iya, boleh Pak, silakan. Iya. Kepada orang tua kami mungkin ada yang perlu disampaikan tadi dari penyampaian ataupun yang mau ditanyakan, silakan. 2017 kita ada tidak lupa kredit kan tidak nampak, padahal udah B3. Sepertinya
ada tadi ya yang mau nyampaikan ya. Silakan Bapak Ibu, orang tua kami, ada yang mau pingin ditanyakan, disampaikan, atau masih dalam keadaan bingung juga ya, Bu Rika? Ya, Pak. Ya, Bapak Ibu, apakah ada sebelum kita menutup ya, mengakhiri pertemuan kita pada pagi ini? Microsoft Meeting tadi, Bu, itu wajib masuk orang tua atau gimana ya, Bu? Iya, saya jawab ya Ibu ya. Jadi sebenarnya memang platform ini ya menjadi ruang belajar bagi murid dengan gurunya. Tapi memang orang tua bisa mengakses akun yang ada ya. Kenapa diizinkan masuk ya? Intinya kalau jawabannya harus atau tidak ya. Ya sebenarnya harus ya. Maksudnya bukan mengikuti setiap saat, setiap jam. Saya pasti lagi kerja, saya ada tugas yang lain ya. Tapi maksudnya orang tua atau wali masuk ke akun yang ada, akun yang sama dengan murid, supaya bisa memperhatikan ya, melihat apakah anak saya atau anak perwalian saya ini aktif mengikuti, ataukah ada hal-hal lain ya nanti mungkin Bapak Ibu bisa memberikan masukan kepada kami untuk proses pembelajaran yang ada. Jadi Ibu maksudnya kita sama-sama ya, karena kami menyadari seharusnya kan murid itu bertemu dengan kami sebagai guru, tetapi karena pandemi ini murid itu bersama dengan Bapak Ibu. Jadi biar tidak ada loss komunikasi ya. Nanti kan kadang-kadang ditanya ada kok anak saya ada belajar kok gitu ya. Tapi kalau kita tidak di dalamnya ya nantinya jangan sampai gurunya bilang nggak ada, anaknya bilang ada, mana yang benar atau mana yang salah. Jadi ini kita bisa tahu lebih pasti gitu ya apa yang dikerjakan oleh anak-anak kita gitu. Begitu Bu, apakah sudah cukup mengerti? Berarti anak sama orang tua sebaiknya ikut masuk ke Iya, Microsoft Team tadi ya, Bu ya? iya benar Ibu. Oh, gitu ya. Iya, silakan Bu Sela. Oke, sedikit menambahkan ya Bu ya. Nah, jadi aplikasi Microsoft Teams itu untuk masuk ke dalamnya itu nanti mendapat email dari yayasan begitu. Nah, maksud kami untuk orang tua bisa kontrol, orang tua bisa download juga nanti masuk melalui email anaknya untuk cek anaknya benar atau enggak mengikuti seperti yang Bu Rika sampaikan gitu. Tapi untuk selalu ya seperti yang Bu Rika sampaikan kan orang tua ada pekerjaan gitu ya. Jadi kalaupun nanti mengontrol dari HP-nya orang tua itu pun nanti mengontrol akun anaknya. Begitu kurang lebih Bu. Tadi saya terlambat masuk tadi, Bu, di grup meetingnya. Jadi dari awal kok nggak ngikutin gitu. Masalah pengambilan seragam gimana ya, Bu ya? Ya, sesuai surat Anak yang saya kepala laki-laki. sekolah bagikan. Oh iya Bu. Baik, saya coba jawab ya Bu ya. Nah, untuk seragam ya memang biasa kemeja putih itu bisa dibeli di luar, tapi logonya yang beli di sekolah. Nah, untuk kapannya, nah sesuai pengumuman yang kepala sekolah sampaikan di surat yang ada di grup Bu. Nanti boleh dilihat lagi jadwalnya untuk datang sekalian pengambilan buku di tanggal berapa begitu Bu. Yang hari ini kan orang tua ke sekolah juga ya, Bu ya. Itu bukan ada rapat meeting juga gitu ya, Bu. Ya, pertemuannya ya secara online ini, Bu, kalau yang pertemuan orang tua. Oh, bukan hadir yang ke sekolah. Soalnya tadi saya suruh bapaknya ada ke sekolah gitu, Bu. Oh, bukan, Bu. Jadi Oh, kita yang di online pertemuannya ini secara aja. online. Ya, tapi nanti saat pengambilan buku dengan Ibu mau pembelian seragam, itu memang datang ke sekolah tetap dengan menaati prokes atau apa namanya? Pastikan pakai masker dalam keadaan sehat begitu, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Berarti mulai belajar katanya mulai dari tanggal 23 ya, Bu ya?
21 Juli, Bu, seperti 21 pengumuman. Juli ya, Bu. Ya, Iya, pengambilan buku tanggal 23 ya, Bu ya. betul. Ya, jadi itu dimulai dari pengenalan lingkungan sekolah dulu, Bu. Jadi tetap pastikan anak-anak ikut seluruh sesi per tanggal 21. Nanti kapan jadwalnya ambil buku, silahkan orang tua menolong atau membantu untuk boleh ke sekolah, begitu, Bu. Jadi selama mengikuti jam belajar wajib pakai seragam ya, Bu? Iya Bu, tapi karena kita sekarang dalam kondisi PPKM juga, kami dari pihak sekolah harus aturkan ya supaya tidak rame-rame ke sekolah. Kalaupun tanggal 21 sudah mulai, tapi jadwal ngambil buku dan membeli seragamnya tanggal 23, berarti di tanggal 21 sampai 22, anak boleh berpakaian rapih ya, memakai kemeja, mungkin mau pakai seragam sekolah sebelumnya juga tidak menjadi masalah gitu. Yang penting rapih mengikuti sesi gitu. Karena kita mau aturkan sekalian semuanya datang tidak memungkinkan di kondisi saat ini. Jadi kita harus bagi-bagi, Bu. Kebetulan sekolah kita juga kan dari TK ada, SD ada, jadi memang harus dibagi-bagi begitu, Bu. Jadi berarti setelah udah ambil seragam baru mulai pakai seragam terus selama jam dengan sekolah gitu ya, Bu ya. Iya, benar Bu. Tentu pakai seragam terus ya. Kalau sudah dibeli kan sayang juga tidak digunakan begitu. Karena kita pikir mana tahu di rumah nggak mesti pakai seragam gitu. Pakai seragam Bu, biar Seragam ya, Bu ya. seperti yang Bu Nia sampaikan ya, bagaimana kita memindahkan kelas nyata itu ke kelas virtual ya. Artinya anak-anak bisa memahami dimanapun mereka ya, berarti mereka sedang belajar gitu. Itu juga mengkondisikan untuk itu. Tapi jika ada kendala-kendala tertentu, ya Ibu boleh komunikasikan ke wali kelasnya masing-masing ya. Apakah itu anak Ibu di perwalian Pak Berlin atau Ibu Rika. Oke, terima kasih Bu. Oke, silakan Bu Rika, apakah ini sudah doa tutup atau bagaimana Bu? Ya, halo. Sepertinya waktu sudah terbatas juga ya Bu Sela ya. Nah, mungkin orang tua kita ini juga ada aktivitas yang lain, jadi kita akhiri saja pertemuan ini. Kalaupun ada nanti berkelanjutan, ada di WA Group orang tua kami, silakan dikomunikasikan. Nah, tadi mengawali doa oleh Bu Rika dan diakhiri juga doa oleh Bu Mega. Suara saya kedengaran, Pak? Kedengaran dan lembut, kata Pak Dedi. Oke, baik Bapak Ibu, terima kasih untuk kerjasamanya pagi hari ini yang sudah setia mendengarkan kami dalam menyampaikan beberapa informasi penting, dan sekarang kita akan mengakhiri pertemuan kita. Mari kita tutup di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh bersama-sama dengan orang tua dari kelas 10 IPA dan 10 IPS ini Tuhan, untuk mendengarkan beberapa informasi penting yang berhubungan dengan pendidikan kami ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami sangat mengharapkan bantuan-Mu, kami sangat mengharapkan pertolongan-Mu Tuhan untuk memampukan kami baik guru, orang tua maupun murid-murid kami Tuhan di dalam melancarkan pendidikan kami dalam 1 tahun ke depan Tuhan. Tuhan Yesus, kami sadar Tuhan bahwa kami membutuhkan pertolongan-Mu dan kami tidak akan mampu berjalan sendiri tanpa Engkau. Tuhan Yesus, biarlah kami tetap boleh bekerja sama dengan baik bersama-sama di dalam menuntun murid-murid kami untuk menyukseskan pembelajaran ini Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah segala informasi yang sudah kami sampaikan di pagi hari ini boleh kami terapkan dan boleh kami perhatikan, dan serta boleh kami tetap sampaikan dengan baik kepada murid-murid kami nantinya. Tuhan Yesus, berkati setiap kegiatan kami pembelajaran ini Tuhan, biarlah kami belajar bukan hanya untuk diri kami sendiri, tapi biarlah melalui segala kegiatan ini nama-Mu semakin dipermuliakan. Tuhan Yesus, masih banyak aktivitas kami ke depan Tuhan, biarlah Tuhan Engkau tetap sertai kami, sertai orang tua murid ini Tuhan, agar setiap kegiatan kami boleh berjalan dengan baik. Inilah doa kami Tuhan yang kami sampaikan ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke, Bapak Ibu, ya perhatikan link-link yang perlu diisi, yang saya bagikan nanti juga akan dibagikan di grup WA, ya. Terima kasih untuk waktunya, Bapak Ibu, boleh leave. Untuk Bapak Ibu guru tim kelas 10, boleh stay dulu. Gimana Bu Iya, Rika, Bapak sorry? Ibu. Oh, maaf. Saya mau ini minta tolong Bapak Ibu semuanya jangan live dulu, tapi buka kamera, kita akan dokumentasi. Wah, udah banyak yang keluar nih. Foto ya Bu, foto. Iya, foto. Kami minta tolong Bu Eci ya. Iya, apakah semuanya sudah open Bapak Ibu kamera? orang tua kami, mari kita buka kameranya. Masih ada yang belum buka ya, atau di tempat saya saja ya? Ayo Bapak, Oke. orang tua kami, Bapak Ibu, silakan dibuka kameranya agar momen ini kita dokumentasikan gitu. Kita boleh nanti lihat gitu. Silakan. Wah. Yang ngambil take fotonya siapa ya Bu Rika? Bu Eci, Pak. Gimana Bu Eci? Apakah semuanya sudah ready? Ya, silakan. Bu Eci. Oh, sudah Bu. Iya, iya. Ya, berikan senyuman yang terbaik Bapak Ibu. Oke. Sudah Bu Eci? Oke, Oke. sudah ya. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai jumpa nantinya. Terima kasih orang tua kami yang hebat. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Dan meninggalkan ruangan. Ya, silakan leave Bapak Ibu orang tua kami. Untuk Bapak Ibu tim kelas 10, kita boleh stay sebentar. Mungkin Bapak Ibu yang membuat link ini ya juga bisa dibilang orang tua yang masih bergabung di ini Bu, dikeluarkan dulu karena sudah selesai.